Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, liturgi perayaan hari pengucapan syukur 185 tahun kebenaran Injil Gereja Kalimantan Pamis dan akan dilayani oleh seksi pelayanan Bapak-Bapak di KE Kelangkang. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835, penginjil Bas menginjakan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru di Buliani, perkabaran Injil di Kalimantan, yang DKI rayakan sebagai palu perkabaran Injil DKI. Sejak semula pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani inilah kita merayakan hari perkabaran Injil DKI. Jemaat berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Gereja Kalimantan Pamis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk dari setiap penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah perkabaran Injil yang mudah. Bahkan perkabaran ini sangat sukar, karena masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alam yang memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di dalam alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun bulan terus berganti dari generasi ke generasi sampai disampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai macam kesulitan sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 3. Serikat Bersaudara. Saudara
hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita yang kepadanya. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat terima kasih ya Allah Bapa di surga yang senantiasa oleh kami naik dari kehendak dan Tuhan Yesus atas segala tuntunan penyertaan berkat-Mu hingga sampai saat ini bagi kami. Dan kami pun menyadari banyak dosa salah yang telah kami lakukan. Namun kami yakin percaya hanya Tuhan Engkau ada suatu pengampun dan mengasihi. Ampuni dan kasihani kami ya Allah. Kami layak saat ini boleh datang menghampiri Tuhan Yesus. Layak dengan kekasih-Mu, hidup layak Tuhan, boleh menerima berkat-berkat-Mu, menghidupkan kami hari ini lepas kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 hingga yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 hingga yang ke-21 dengan berikut: Abraham mengusir Hagar dan Ismail, yang selengkapnya berbunyi demikian. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkenalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebabkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah padamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang asal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekiblat air dan memberikannya kepada Hagar. Dia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun dan Seir. Ketika air yang ditukar itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedangkan ia duduk di situ, menangislah ia dengan suaranya. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbabnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu hingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemana.
Maka tinggallah dia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Firman itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sambut pembacaan Alkitab dari Injil pelengkap hidup jemaat nomor 131 ayat 1 dan 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkah. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu di rumah masing-masing, dan kami tetap melayani dari gedung gereja Jemaat GKI Palangka. Sebagai dasar nas perenungan pada saat ini dari Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-39. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-24 hingga yang ke-39. Dengan doa berikut, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus, serta Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, yang bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya
tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan berdamai. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang kami panggil di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur Engkau berkenan memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, pimpinlah kami, kuasai kami, naungi kami dengan kemuliaan, sehingga kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kemampuan kami terbatas dalam menerima firman Tuhan, bahkan hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Roh Allah yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memaknai firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama pada saat ini. Jadikanlah ini berkat, jadikanlah ini urapan, jadikanlah ini pelita bagi kami untuk melanjutkan karya penyelamatan. Bagaimana kami boleh menjadi pewarta kabar sukacita, menyampaikan misi Kristus dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami mohon penyertaan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua orang sahabat. Mereka dari kecil bersama-sama, mereka hidup bersama-sama, mereka bermain bersama, mereka melakukan aktivitas bersama, dan mereka juga melakukan pekerjaan bersama-sama. Mereka hidup bertetangga sehingga banyak waktu dihabiskan bersama-sama. Dengan berjalannya waktu, mereka tumbuh menjadi semakin dewasa dan mereka akhirnya memutuskan untuk berkeluarga. Dan ketika mereka berkeluarga, maka dua orang sahabat ini masing-masing mengikuti suaminya ke tempat yang berbeda dan jauh. Dan ketika mereka masing-masing berpisah mengikuti keluarga masing-masing, maka perjalanan hidup ternyata dimulai dari sana. Sahabat yang satu, yang pertama, dia mengalami kehidupan yang begitu luar biasa. Sukses dalam karirnya, dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya. Berbeda dengan sahabat yang kedua, dia tetap menjalani kehidupan selayaknya rekan-rekan yang lain. Dia hidup sederhana dan dalam keberadaannya dia menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Suatu ketika, entah karena kebetulan, mereka bertemu di suatu tempat, yaitu di tempat perbelanjaan. Mereka bertemu. Lalu sahabat yang kedua ini, karena merasa dia mengingat sahabatnya ini, maka dia pun menegur sahabatnya yang pertama. Lalu ternyata respon mungkin kurang baik dia hadapi. Sahabatnya yang pertama ini seolah-olah tidak mengenal dan bahkan bertanya kepada sahabat yang kedua dengan tatapan tajam. Dia katakan, "Kamu siapa? Saya tidak mengenal kamu," dia katakan. Lalu sahabatnya yang kedua, dia merasa malu dan akhirnya tidak mengenalnya.
Lalu kemudian hari waktu berjalan dan terus berjalan. Ternyata roda itu berputar. Sahabat yang kedua, ternyata dia menjalani kehidupan yang lumayan baik, sehingga dia mendapatkan ekonomi yang juga melonjak naik, dan akhirnya dia sampai di tempat yang dia harapkan, menjadi perempuan yang dipandang di masyarakat. Dan ternyata bisnis yang dia jalani berrelasi dengan bisnis yang dijalani oleh sahabat yang pertama. Dan ternyata mereka dipertemukan, diperjumpakan melalui jalur bisnis mereka. Tetapi karena sahabatnya yang kedua mungkin merasa hatinya sudah terluka, merasa dihianati oleh sahabatnya yang pertama, maka dia enggan ketika bertemu dan mengetahui bahwa rekan bisnisnya ternyata sahabatnya. Dia enggan menjalin relasi dan akhirnya memutuskan hubungan relasi tersebut. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang paling ditakutkan oleh manusia di dunia ini? Ada banyak sekali, dan akan sebagian saya sebutkan. Yang paling ditakutkan oleh manusia di dunia ini yang pertama, kehilangan uangnya. Kedua, kehilangan jabatannya. Ketiga, mungkin kehilangan nama baiknya. Yang keempat, mungkin kehilangan nyawanya. Yang kelima, mungkin kehilangan keluarganya. Keluarganya ini seorang tua atau anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan ini manusia akan mempertahankan semaksimal mungkin untuk dapat mempertahankan apa yang dia miliki. Misalnya kekayaan yang dia miliki, dia pasti akan memperjuangkan bagaimana caranya supaya kekayaan yang dia miliki menjadi miliknya secara utuh. Begitu juga keluarganya, begitu pula jabatannya. Dan orang tidak mudah untuk merelakan, melepaskan apa yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara dan jemaat sekalian, hidup ini adalah proses untuk menjaga iman. Tetapi pada kenyataannya masih banyak ada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, menggadaikan imannya hanya untuk tidak kehilangan beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi. Ada banyak orang yang menggadaikan imannya hanya untuk mempertahankan kehidupan dunia. Lalu ada pertanyaan, ya jelas kami pertahankan karena itu milik saya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah Bapak Ibu Saudara mempertahankan iman yang Bapak Ibu Saudara miliki? Karena tidak sedikit orang yang rela menggadaikan, menjual iman hanya untuk beberapa kepentingan seperti yang saya katakan tadi. Dan bagaimana kita bersama belajar pada bagian ini dalam beberapa firman Tuhan yang kita bacakan pada saat ini, bahwa ada banyak perkara, ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa yang bisa membuat orang kehilangan imannya. Tapi bagaimanapun juga, setiap orang ketika mengalami kesulitan, janganlah menyerah dan meninggalkan Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayatnya yang ke-26. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang berusaha mempertahankan kehidupan dunia ini, mempertahankan secara lahiriah kekayaan kita, bahkan juga jabatan kita, keluarga kita, bahkan di belakang yang kita miliki,
namun kita melupakan pemeliharaan iman kita, maka itu menjadi salah. Maka itu akan menjadi persoalan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita semua mampu mempertahankan iman kita, mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan dunia betul harus kita perjuangkan, tapi jangan sampai kita kehilangan iman kita. Carilah dulu kerajaan surga, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Bukan carilah dulu kehidupan dunia, maka kerajaan surga mendapatkan. Tidak, carilah dulu kerajaan surga, mempertahankan iman terlebih dahulu, maka segala sesuatu di belakangnya akan mengikuti bersama dengan Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Berjuang mempertahankan iman itu tidak mudah, terlebih di tengah keadaan yang sulit. Banyak pikiran, banyak kesulitan, banyak tantangan yang kita hadapi dan kita alami. Namun ini tantangan, namun ini jalan, namun ini sebuah hal yang harus kita perjuangkan. Bagaimana di tengah kesulitan yang kita alami, kita tetap berani katakan, Tuhanlah Juru Selamatku. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara dan jemaat sekalian, maka kita menjadi pemenang di dalam dunia ini. Karena yang kita upayakan bukan seberapa banyak yang kita dapatkan di dunia ini, tapi seberapa mampu kita menjaga iman di dalam hati kita. Biarkanlah Tuhan memberkati firman-Nya dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita satu hati, kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup dalam kasih. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami harus mempertahankan iman, berjuang meskipun dalam keadaan sulit. Kami mempertahankan iman yang sungguh karena sesungguhnya kami hidup hanya oleh karena kasih kemurahan. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari baik yang Tuhan sediakan bagi kami melalui kehidupan kami setiap hari. Dan tolonglah kami melihat itu dan memaknai sebagai lawatan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan, memberikan firman Tuhan bagi kami sekalian pada saat ini. Pada saat ini kami bersama berdoa ya Tuhan, untuk seluruh warga gereja. Satukanlah hati kami, misi kami bersama-sama untuk mewujudkan pekabaran Injil, khususnya mendukung visi strategi Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2015-2040. Bagaimana boleh terwujudnya warga Gereja Kalimantan Evangelis yang misioner, warga Gereja Kalimantan Evangelis yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Tentu hal ini bukan hanya secara kuantitas, namun secara kualitas. Kami boleh mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam jemaat, dalam kehidupan kami di dalam rumah tangga, dalam kehidupan kami di dalam bergereja, sehingga perwujudan ini nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami untuk dimampukan menjalankan misi ini bersama-sama, untuk boleh saling menguatkan dalam pengharapan. Kami juga berdoa bersama-sama bagi tim pemberitaan kabar baik Gereja Kalimantan Evangelis, baik yang ada di tingkat majelis jemaat, majelis rasul, dan juga majelis sinode. Tolonglah mereka yang berupaya dengan keras mendapatkan jiwa-jiwa, menemukan jiwa-jiwa yang terlantar, bahkan terpinggirkan, bahkan terlupakan. Biarkanlah dengan adanya tim pemberitaan kabar baik ini boleh menjamah, boleh menaungi, boleh memanggil seluruh umat yang masih belum mengenal Kristus. Tolonglah mereka dengan berbagai upaya yang mereka lakukan untuk mengembangkan misi-misi pelayanan di berbagai jemaat, di pelosok-pelosok jemaat, di khususnya wilayah yang ada di Gereja Kalimantan Evangelis ini. Kami juga berdoa untuk pos-pos pemberitaan kabar baik dan juga para pendeta, vikaris penginjil, dan semua warga gereja GKI yang melayani di pos PI Gereja Kalimantan Evangelis. Mungkin mereka mengalami kesulitan saat ini,
dengan berbagai hal, transportasi dan hal-hal lain yang boleh mereka hadapi dan mereka alami. Tetapi kami percaya lawatan Tuhan tidak berhenti. Kau selalu memberikan jalan keluar, penghiburan, kekuatan dan ketulusan hati mereka untuk bersama-sama menjalankan misi ini, sehingga terus terciptanya, sehingga terus terbitnya pos-pos pemberitaan kabar baik di seluruh pelosok Borneo ini, sehingga kabaran Injil terus ada dan tersebar dimanapun tempatnya. Kami juga bersama berdoa bagi setiap upaya yang dilakukan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Injil, mendukung dalam doa, daya dan dana secara bersama di seluruh warga GKI dan mitra GKI untuk pemberitaan kabar baik. Engkau membuka setiap anggota jemaat, Engkau membuka setiap hati orang-orang yang mendengar kabar sukacita di berbagai tempat untuk memberikan dukungan doa, daya dan dana sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi upaya pelayanan gereja yang kami lakukan bersama-sama di tengah pandemi COVID-19, dan apapun yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelayanan, tolonglah masing-masing jemaat, masing-masing majelis boleh mengupayakan sesuai dengan keberadaan masing-masing jemaat. Biarkanlah kami mengusahakan segala sesuatu yang terbaik bagi kepujian nama Tuhan, memberkati setiap hamba Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, memberkati setiap anggota jemaat, agar bersama-sama bersinergi tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga pelayanan tetap ada dan terwujud. Kami juga berdoa bagi setiap pelayanan jemaat yang boleh ada di jemaat GKI Telangkah ini, bekerja sama dengan majelis yang ada, dan setiap orang jemaat yang Tuhan pakai untuk melakukan kabar pelayanan ini. Biarlah Tuhan memberkati segala sesuatunya. Secara khusus beberapa waktu ini dalam rangka kunjungan perjamuan kudus ke rumah-rumah jemaat, agar jemaat boleh memaknai dalam kunjungan perjamuan kudus ini, sehingga kehadiran Kristus boleh ada di berbagai tempat di setiap rumah-rumah jemaat. Tolonglah setiap pekerja boleh melakukan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersama menyerahkan doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan ini akan berdampak bagi kemajuan kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberikan yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemuliaan yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang terus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 12. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, terima kasih kembali kepada kami naikkan kehadirat yang kudus ya Allah di surga, karena atas berkat-berkat yang sudah dinyatakan bagi kami melalui segala aktivitas perkumpulan hidup kami hari-hari yang telah berlalu.
Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami pada saat ini Allah, kami boleh mempersembahkan sebagian kecil apa yang sudah Kau berikan bagi kami melalui seluruh pekerjaan kami. Terima berkatilah kesempatan ini agar menjadi pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa persembahan. Amin. Sementara persembahan syukur dilakukan, jemaat menyanyi dan hidup jemaat nomor 426, kita harus membawa perintah. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang diberikan oleh perintah Pontius Pilatus, disaliibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga perkembangan yang terjadi, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mati orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan setelah Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan yang tinggal dan hidup yang kekal. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, katakanlah kami doa kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
syukur 100%.